Selamat malam semuanya. Kali ini kita akan mempelajari atau membahas tentang pernyataan dalam logika matematika. Pengertian pernyataan dalam logika matematika itu adalah suatu kalimat yang bernilai benar saja atau bernilai salah saja. Dengan kata lain, tidak sekaligus kedua-duanya ya, baik benar ataupun salah. Logika matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu cara berpikir yang logis atau masuk akal, atau juga ilmu yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan berdasarkan aturan-aturan dasar yang berlaku. Oke. Pernyataan disebut juga itu kalimat tertutup, dan bukan pernyataan disebut dengan kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena masih mengandung adanya suatu variabel atau berubah. Dan kita lihat contoh. Di sini saya akan membuat contoh, tentukan mana yang merupakan pernyataan dan bukan pernyataan. Yang pertama itu ada Tugu Monas ada di Aceh. Ini merupakan pernyataan, atau kalimat tertutup ya, dan bernilai salah. Bernilai salah. Karena kita tahu ya bahwa Tugu Monas itu berada di Jakarta. Kemudian yang kedua, 5 kurang 9 sama dengan 4. Ini juga merupakan pernyataan. Dan bernilai salah. Kenapa? Karena 5 kurang 9 sama dengan minus 4. Ini bernilai salah. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu contohnya 1 tambah 3 sama dengan 4. Ini juga pernyataan. Lihat ya, tadi pernyataan itu adalah kalimat tertutup dan bernilai benar. Yang keempat ada Candi Borobudur terletak di Magelang. Ini merupakan pernyataan. Dan bernilai benar. Yang kelima, patung itu adalah patung proklamator bangsa Indonesia. Ini merupakan bukan pernyataan. Bukan pernyataan. Dia bisa bernilai benar atau salah. Kemudian kita lanjut ke negasi. Lambang negasi seperti itu ya, negasi atau ingkaran. Simbolnya seperti huruf S terbalik atau seperti ini. Itu dibaca bukan atau tidak. Negasi itu digunakan untuk menangkal suatu pernyataan. Di sini saya ada membuat beberapa aturan. Contoh, di kolom pertama ada pernyataan, di kolom kedua tuh negasi ingkaran. Di ini ya, misalnya ada semua, maka negasinya ada atau beberapa. Kemudian di pernyataan ada atau beberapa, maka di negasinya semua titik-titik, tidak titik-titik. Kemudian di pernyataan ada sama dengan, maka di negasinya tidak sama dengan. Di pernyataan ada lebih dari, maka di negasinya kurang dari atau sama dengan. Di pernyataan ada lebih dari atau sama dengan, maka di negasinya ada kurang dari.
di pernyataan ada kurang dari, maka di negasinya ada lebih dari atau sama dengan. Terakhir di pernyataan ada kurang dari atau sama dengan, maka di negasi atau di ingkarannya ada lebih dari. Yuk kita lihat contohnya. Yang pertama, pernyataan itu bisa dimulai dari abjad ya, bisa A atau B atau P atau Q, tapi biasa itu sering disimbolkan dengan huruf P, semuanya huruf kecil ya. P, misalnya P 3 bilangan positif, maka negasi P-nya atau ingkaran P-nya kita tulis seperti ini ya. 3 bukan bilangan positif, atau 3 bilangan negatif. Jadi langsung aja lawannya ya. Oke. Yang kedua itu saya buat Q-nya, semua anak-anak suka bermain air. Ya, tadi di pernyataan semua, maka negasinya ada beberapa atau beberapa. Maka kita buat negasinya, negasi Q menjadi ada anak-anak yang tidak suka bermain air. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke pernyataan majemuk. Kita lihat pernyataan majemuk seperti ini ya. Pernyataan majemuk adalah suatu pernyataan baru yang diperoleh dari penggabungan beberapa pernyataan tunggal dengan kata hubung. Kalimat seperti dan, atau, tetapi, jika bla 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 maka bla bla bla, kemudian jika dan hanya jika, dan seterusnya. Dalam pernyataan majemuk ada 4. Yang pertama kita lihat disjungsi, itu kata bantunya adalah atau, simbolnya adalah V. Contohnya P, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Q-nya, Presiden Indonesia adalah Jokowi. Maka P disjungsi Q, kita buat seperti ini ya. P disjungsi Q adalah ibu kota Indonesia adalah Jakarta, atau Presiden Indonesia adalah Jokowi. Oke. Yang kedua, pernyataan majemuk yang kedua adalah konjungsi. Kata bantunya adalah dan, simbolnya V terbalik. Contoh, P 2/3 sama dengan 8, Q-nya 11 adalah bilangan prima. Maka P konjungsi Q adalah 2/3 sama dengan 8 dan 11 adalah bilangan prima. Seperti itu. Yang ketiga, implikasi, itu kata bantunya jika bla 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 maka bla bla bla, simbolnya adalah anak panah ke kanan. Contoh, P adalah Indonesia negara maju, Q-nya adalah semua penduduknya sejahtera. Maka P implikasi Q, jika
Indonesia negara maju, maka semua penduduknya sejahtera. Itu. Yang keempat, diimplikasi kata bantunya bla 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 jika dan hanya jika bla bla bla. Simbolnya adalah anak panah kiri kanan. Contoh, P. Manusia dapat hidup. Q. Ada oksigen. P diimplikasi Q. Manusia dapat hidup jika dan hanya jika ada oksigen. Nah, seperti itu. Jadi untuk pernyataan dari yang pertama tadi ya, ada kalimat tertutup, itu merupakan pernyataan. Kemudian ada kalimat terbuka, bukan pernyataan. Kemudian ada negasi, kemudian ada beberapanya, dan pernyataan majemuk. Semoga adik-adik paham semua ya. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Terima kasih.